kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Veronica Ndae, program studi PGSD semester 6 STKIP Citra Bakti Ngada. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul pengembangan modul pembelajaran tematik integratif pada tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema pertumbuhan hewan untuk siswa kelas 3 sekolah dasar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan juga diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan, serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan tingkat menengah. Mengingat pendidikan dasar merupakan jenjang terbawah dari sistem pendidikan, maka dalam keberhasilan proses pendidikan dasar ini akan mempengaruhi keberhasilan pada pendidikan tingkat menengah dan perguruan tinggi, sehingga diperlukan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dalam membantu keberhasilan pendidikan. Sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan dasar pada lembaga pendidikan formal dalam sistem pendidikan nasional. Sebagai jenjang pendidikan formal yang paling rendah, pastinya penyelenggaraan sekolah dasar membutuhkan perhatian lebih baik dari pemerintah, masyarakat, maupun dari tetangga kependidikan yang ada dalam instansi. Yang kedua, model pembelajaran tematik integratif dinilai sebagai model pembelajaran yang dapat menyentuh semua aspek kebutuhan peserta didik, di mana proses pembelajaran dikelola secara tematik, menyeluruh, tidak berkotak-kotak, dan dapat merefleksikan berbagai dimensi kompetensi, sehingga proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Pada hakikatnya, proses pembelajaran dalam model pembelajaran tematik integratif dapat diartikan sebagai proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik, antara peserta didik dengan sumber belajar, serta antara peserta didik dengan pendidik. Beberapa permasalahan yang terjadi antara lain proses pembelajaran tematik hanya menitik beratkan pada penyelesaian materi pelajaran, bukan pada pembentukan pemahaman yang bermakna, berkebermaknaan materi pelajaran. Hal ini terlihat pada kondisi di mana guru hanya mengejar target penyelesaian materi tanpa memperhatikan apa materi yang disampaikan sudah dipahami oleh siswa atau belum. Yang kedua, modul. Penggunaan modul dalam proses pembelajaran telah terbukti mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Pada dasarnya, siswa sebagai subjek belajar merupakan faktor utama keberhasilan pelaksanaan pembelajaran tematik. Maka dari itu, setiap siswa harus diberi kesempatan untuk mencapai tujuan pembelajaran berdasarkan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing. Untuk itu, dalam merancang ataupun melaksanakan proses pembelajaran, guru dituntut untuk dapat memahami perbedaan individual setiap siswa, sebab masing-masing siswa memiliki perbedaan individual dan kesanggupan belajar. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, guru masih menganggap semua siswa memiliki kemampuan dan kecepatan belajar yang sama, sehingga dalam waktu yang sama semua siswa dianggap dapat menyelesaikan volume pembelajaran yang sama pula. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti berniat untuk melakukan penelitian terhadap pengembangan modul pembelajaran tematik integratif, tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema pertumbuhan hewan untuk siswa kelas 3 sekolah dasar. Peneliti memilih perangkat pembelajaran, perangkat terkait model karena media pembelajaran berupa modul ini terkait menarik
terlihat menarik dalam proses kegiatan belajar mengajar tematik. Modul merupakan bahan ajar yang disusun dan disajikan secara sistematis untuk mencapai tujuan dan kompetensi yang ingin dicapai. Modul dapat dipelajari dengan meminimalisir bimbingan oleh pendidik. Modul dibuat dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik sesuai dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka. Menurut Lovier, modul adalah sebuah bahan ajar yang disusun secara sistematis dan menarik, yang meliputi materi ajar, metode, dan evaluasi yang digunakan secara mandiri. Modul merupakan salah satu bahan ajar cetak yang disusun sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat belajar secara individual. Yang berikut, pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja terkait beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Dengan adanya pemanduan ini, peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran jadi bermakna bagi peserta didik. Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran tematik merupakan pemandu antara berbagai aspek dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran yang dijadikan dalam satu tema sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Pada kurikulum 2013 untuk tingkat SD menggunakan pembelajaran tematik integratif dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pembelajaran tematik integratif adalah memerlukan bahan ajar untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Salah satu bentuk bahan cetak adalah modul. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik integratif adalah memerlukan bahan ajar untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang berisi materi yang bertujuan agar peserta didik dapat belajar mandiri atau dengan bimbingan pendidik dalam kegiatan belajar mengajar, dan cara untuk mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang berikut, pertumbuhan makhluk hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertumbuhan makhluk hidup pertumbuhan berasal dari kata tumbuh yang berarti tambah besar atau sempurna. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Kata perkembangan berasal dari kata kembang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kembang berarti maju, menjadi lebih baik. Secara bahasa, perkembangan adalah proses kualitatif yang mengacu pada penyempurnaan fungsi sosial dan psikologis dalam diri seseorang dan berlangsung sepanjang hidup. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan sama halnya dengan manusia, dengan diawali terbentuknya zigot dari proses pembuahan dan terus terjadi hingga hewan mencapai usia dewasa. Yang ketiga adalah metode penelitian. Jenis penelitian adalah penelitian pengembangan. Prosedur penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan model ADI, yakni analisis, desain, development atau pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Pada tahap analisis, peneliti mengkritis kebutuhan pengembangan modul atau pentingnya mengembangkan modul. Yang kedua, pada tahap desain atau perencanaan,
adalah membuat kerangka atau desain modul sesuai dengan hasil analisis sebelumnya. Yang ketiga, pada tahap development atau pengembangan, mengembangkan atau membuat produk dalam hal ini modul sesuai dengan hasil desain sebelumnya. Uji coba pada sasaran subjek produk untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas produk. Yang keempat, tahap implementasi. Pada tahap implementasi, produk yang sudah dibuat dan direvisi diimplementasi pada sasaran atau subjek yang sesungguhnya untuk mengetahui efektivitas produk. Yang kelima, tahap evaluasi. Pada tahap ini melakukan evaluasi terhadap modul yang dihasilkan sesuai dengan hasil pengukuran ketercapaian pada tahap implementasi. Yang terakhir, metode dan teknis analisis data. Metode dan teknis analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif. Yang pertama, data mengenai kualitas modul, hasil review ahli dianalisis secara deskriptif. Untuk mengelola data, hasil review ahli materi, ahli desain pembelajaran, ahli bahasa, dan uji coba siswa. Yang kedua, data mengenai kualitas modul, hasil uji coba produk dianalisis melalui konferensi skor yang didapat dari lembar kuesioner. Yang ketiga, menghitung skor rata-rata dari setiap sub-aspek. Yang terakhir adalah mengubah skor rata-rata tiap sub-aspek kualitas menjadi nilai kuantitatif sesuai kriteria penilaian. Sekian dan terima kasih.